urgensinya di mana? Kalau kita ini kelebihan banyak uang, kalau uang kita nih banyak kayak negara Qatar, kita pindah-pindahin kemana aja bisa. Nah, urgensinya di mana? GDP per kapita kita cuma 3.500, uang juga pas-pasan, BPJS saja kita defisit, susah membayar utangnya, utang luar negeri kita meningkat. Kok mau pindah ibu kota itu di mana itu logikanya gitu. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak disangka, tak diduga ya, yaitu ucapan Fadlizon pada 2019 yang lalu ini viral. Dan bahkan juga ucapan Fadlizon itu terbukti satu persatu ketika Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur. Bahkan Fadlizon pada saat lalu ya setidaknya mengkritiklah kebijakan Pak Jokowi, mulai dari dananya dari mana, anggaran bahkan saat ini juga dari hutang dan lain sebagainya. Nah, ternyata satu persatu ucapan Fadlizon saat ini mulai terbukti, mulai dari anggaran diblokir, bahkan kepala otorita dan wakilnya pada saat lalu juga mundur. Dan saat ini ketika di tengah pemblokiran anggaran ada petinggi otorita IKN yang mundur. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, akhirnya ucapan Fadlizon yang dulu saat ini viral lagi. Seperti ini video dari Fadlizon. Urgensinya di mana? Kalau kita ini kelebihan banyak uang, kalau uang kita nih banyak kayak negara Qatar, kita pindah-pindahin kemana aja bisa. Nah, urgensinya di mana? GDP per kapita kita cuma 3.500, uang juga pas-pasan, BPJS saja kita defisit, susah membayar utangnya, utang luar negeri kita meningkat. Kok mau pindah ibu kota itu di mana itu logikanya gitu? Atau lebih baik dipindahkan tapi nggak, urgensinya apa? Ada apa dengan Jakarta? Jakarta menurut saya nggak ada masalah. Wow, bagaimana menurut Anda ya? Menurut saya Fadlizon itu lebih kritis pada saat lalu ya. Sangat kritis sekali dan bahkan juga mengkritik IKN. Tetapi saat ini memang terbukti di kala BPJS defisit, apa-apa defisit. Tetapi Pak Jokowi pada saat lalu, tepatnya pada 2019 yang lalu, minta izin ke seluruh masyarakat Indonesia untuk memindahkan ibu kota. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Fadlizon sangat keren sekali ya. Ya seharusnya memang sebagai presiden seharusnya memang harus ada masukan lah, masukan dari manapun, politisi, dari akademisi dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali ketika Pak Jokowi pada saat lalu, sangat berbeda sekali. Menurut saya Pak Jokowi itu mementingkan diri sendiri, bahkan juga banyak kritikan tetapi juga tidak didengar dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto. Sejak awal Bung Fadlizon udah ngasih kode kalau IKN itu proyek omon-omon, mau lanjut nggak ada uang, nggak lanjut diomelin Mulyono. Kalau kita lihat dari sini juga ya, petinggi otorita IKN Muhammad Ali Berawi mengundurkan diri. Dan bahkan yang cukup menghebohkan, Banggar sepakat anggaran IKN diblokir, tidak mendesak. Ini menurut saya sangat wow sekali. Nah, diblokirnya sampai kapan juga ya? Nah, kadang-kadang kita itu terhipnotis ya dengan apa? Ya dengan Pak Jokowi pada saat lalu menyebut investor membludak. Bahkan tidak sedikit yang percaya ucapan dari Pak Jokowi pada saat lalu. Bahkan saya juga sangat percaya sekali IKN itu banyak menarik investor. Kalau kita lihat Pak Jokowi juga kalau terbang kemanapun, misalkan ke Uni Emirat Arab, selalu mempromosikan IKN untuk menarik investor di Uni Emirat Arab. Dan bahkan pada saat lalu juga membawa oleh-oleh investasi berapa puluh triliun dan lain sebagainya. Tetapi yang uniknya ketika saat ini anggaran diblokir, kenapa progres pembangunan di IKN itu mandek? Ini ada apa juga? Seharusnya tidak terdampak dong misalkan anggaran IKN diblokir kalau misalkan investor di IKN itu membludak, seharusnya tidak terdampak. Tetapi saat ini kok terlihat terdampak. Pada saat lalu juga Kementerian PU mengatakan ya progresnya tidak ada karena anggaran diblokir dan lain sebagainya.
Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari CNN Indonesia, anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi PKS, Nasir, sepakat dengan Presiden Prabowo yang memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurut Nasir, sejauh ini tidak ada yang mendesak untuk melanjutkan proyek ambisius bekas Presiden Jokowi tersebut. Saya sepakat dengan Prabowo untuk menunda dulu anggaran untuk IKN atau mengurangi anggaran untuk IKN karena memang tidak urgent di sana. Tidak ada urgensitas, kata Nasir pada Political Show CNN Indonesia pada 10 Februari. Nasir mengatakan di tengah kondisi ekonomi hari ini yang lebih penting adalah memastikan sektor perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan. Ia menyebut efisiensi anggaran hari ini turut menimbulkan kekhawatiran gejolak sosial di tengah masyarakat. Misalnya, tadi orang yang punya pasir nggak bisa menjual pasir karena tidak laku dan sebagainya, ucapnya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB, Indra Jaya, mengatakan penundaan pembangunan IKN adalah keputusan tepat Prabowo. Nah, yang cukup mengejutkan, semua fraksi ini setuju. Setidaknya anggaran IKN itu diblokir atau ditunda dulu karena tidak ada urgensinya. Ini sangat mengejutkan sekali di mana fraksi-fraksi sependapat anggaran IKN diblokir. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Memang apakah tanda-tanda IKN akan terlantar? Ya, kalau saya pribadi saya tidak menginginkan hal tersebut terlantar ya. Tetapi karena melihat kondisi keuangan ini dan lain sebagainya, akhirnya Pak Prabowo juga memblokir anggaran tersebut ya, karena ya kalau kita lihat keuangan negara kita sangat mengkhawatirkan sekali. Mulai dari pemangkasan anggaran yang sangat besar dan bahkan juga utang jatuh tempo yang harus dibayar dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Fadlizon ya sudah memwarning lah ke Pak Jokowi terkait IKN ini. Dari Indonesia Jaya, ini zaman Fadlizon masih tersesat di jalan yang benar ya bro. Saat Fadlizon masih sehat jiwa raga, tuh wajahnya seger tanpa rasa tertekan. Maaf ya Pak, saya tarik-tarik karena ini keputusan Bapak untuk membangun IKN meskipun katanya itu ide Pak Karno. Kasihan Pak Fadlizon sampai kurus mikirin IKN, tetap juga dibangun. Terus sekarang malah dia satu kamar sama Mulyono. Wapresnya aja yang pindah. Baru kali ini saja setuju sama omongan dia. Ujung-ujungnya sih mereka berterima kasih kepada Mulyono yang telah berjasa antarkan mereka ke tumpuk kekuasaan saat KKN nepotisme merajalela ya. Logika gak dipakai, yang penting syahwat politiknya terwujud. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari pemberitaan petinggi otorita IKN Muhammad Ali Berawi mengundurkan diri, dan bahkan dari sini wah katanya ada investor beri respon tak terduga, anggaran IKN gak ada dan diblokir. Wah, para investor swasta buka suara terkait diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di tahun 2025. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek IKN menjadi korban dari pemangkasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Emiten Properti PT Ciputra Development mengatakan proses rencana pembangunan proyek perusahaan di IKN menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan bandar usaha KPBU masih berjalan. Sistem pembangunan itu didorong oleh otorita IKN dan menurut Direktur Citra Harun, terjadi kedua belah pihak masih aktif berkoordinasi. Sampai saat ini kami tidak mendapatkan pemberitahuan adanya penundaan ataupun lainnya. Proses masih berjalan seperti biasa, kata Harun saat dihubungi CNBC. Apapun Ciputra Group sedang menjalankan proses rencana pembangunan 10 tower apartemen untuk aparatur sipil negara dan 20 rumah tapak untuk eselon 1. Harun mengatakan lokasi proyek tersebut berada di zona 1C bagian selatan dan 1B di tengah. Meskipun begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan groundbreaking dapat dilakukan. Saya belum tahu, karena kan seperti saya sampaikan, semua didrive oleh OIKN. Kan itu KPBU, bukan yang komersial, ujar Harun. Sementara itu, emiten pengelola RS, Hermina PT Medi Kaloka, tetap melanjutkan pembangunan proyek di IKN walau anggaran APBN untuk IKN diblokir, jalan terus dengan optimis. Nah, jadi akhirnya sudah lengkap ya di sini, walaupun diblokir, ternyata pembangunan IKN tetap jalan terus. Ya, tapi kita lihat sajalah drama-drama di IKN selanjutnya. Karena bahkan kalau kita lihat dari sini, semua fraksi bahkan sependapat ya, anggaran IKN itu diblokir dengan waktu yang belum ditentukan. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.